Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Mulia karena Anda telah berkenan memberikan waktu untuk berbincang dengan kami. Pertanyaan pertama saya adalah, mohon Anda berkenan menjelaskan perihal Jemaat Ahmadiyah dan apa perbedaan antara Jemaat Ahmadiyah dengan jemaat-jemaat Muslim lainnya. Huzur bersabda bahwa Jemaat Ahmadiyah merupakan salah satu firqah dalam Islam. Islam lebih kurang terbagi ke dalam 72, bahkan 73 golongan, termasuk Jemaat Ahmadiyah juga. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kabar gaib bahwa pada akhir zaman nanti, orang-orang akan melupakan ajaran Islam yang hakiki. Islam mereka hanya tinggal namanya saja. Meskipun kondisi Al-Quran Karim masih dalam keadaan asli, namun mereka yang mengatasnamakan ulama akan merusak ajarannya, sehingga pada akhir zaman itu akan diutus seseorang sebagai Al-Masih dan Mahdi yang akan memperkenalkan kembali ajaran Islam yang hakiki kepada dunia, dan kami meyakini bahwa wujud tersebut adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam yang telah diutus di sebuah kampung kecil bernama Kadian. Kami meyakini bahwa beliaulah Al-Masih dan Al-Mahdi yang kedatangannya telah dikabar gaibkan oleh Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Demikianlah berdirinya Jemaat Ahmadiyah. Umat Muslim yang lain pun berkeyakinan bahwa akan ada orang yang datang di akhir zaman nanti, namun mereka berkeyakinan bahwa Imam Mahdi akan diutus dari kalangan umat Muslim, sedangkan Al-Masih dalam wujud Hadrat Isa alaihissalam yang akan diturunkan dari langit ke bumi. Lalu keduanya akan bersama-sama menciptakan perbaikan di dunia. Huzur bersabda, akidah kami adalah, dan Al-Quran Karim menjelaskan dengan gamblang bahwa meskipun orang-orang ragu berkenaan dengan Hadrat Isa alaihissalam, bahwa mereka menganggap Hadrat Isa alaihissalam sudah wafat, namun yang sebenarnya terjadi adalah beliau alaihissalam diturunkan dari salib dalam keadaan hidup. Setelah disembuhkan dengan marham, beliau melakukan perjalanan ke timur, lalu ke Kashmir, karena tidak mungkin orang hidup sampai 2000-3000 tahun. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan kedatangan Al-Masih. Dalam hal ini hikmat yang terdapat dalam sabda beliau itu, bahwa orang yang datang itu dalam corak permisalan dan datang dengan membawa ajaran yang bersumber dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Hadrat Isa alaihissalam datang meneruskan syariat Hadrat Musa alaihissalam. Hadrat Rasulullah menubuatkan bahwa ketika Al-Masih dan Al-Mahdi ini datang nantinya, saat itu perizinan untuk peperangan agama akan dimansuhkan, karena peperangan agama diberikan jika agama kalian diserang, yang bertujuan untuk melenyapkan ajaran Islam dan agama Islam itu sendiri dari muka bumi. Huzur bersabda, hal itu tidak terjadi pada masa ini. Dalam hal ini para penentang Islam dan melakukan propaganda untuk menentang Islam, sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa karena Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dengan sangat jelas bahwa pada akhir zaman nanti peperangan agama akan dimansuhkan. Untuk itu, orang yang melakukan jihad atas nama agama atau berperang, maka mereka akan menghadapi kegagalan. Huzur bersabda, arti jihad secara bahasa adalah upaya dan kerja keras. Untuk itu, jihad yang hakiki adalah manusia berusaha untuk memperbaiki dirinya, yang mana caranya adalah dengan mengamalkan ajaran Islam yang hakiki. Dan kedua, manusia hendaknya bertabligh, menyampaikan agamanya dengan menggunakan dalil-dalil. Karena pada saat ini, Kristen tengah melakukannya, begitu juga agama-agama lain. Untuk itu adalah tugas kita untuk menyampaikan ajaran Islam yang hakiki kepada orang lain
Dan inilah cara yang akan membuat orang-orang masuk ke dalam Islam. Inilah akidah kami, dan inilah tujuan didirikannya Jemaat Ahmadiyah. Sering sekali kami mendengarkan laporan berita yang mengabarkan bahwa para Ahmadi Muslim menjadi sasaran kekerasan di berbagai belahan dunia. Apa penyebab hal ini menurut Huzur? Dan bagaimana untuk menghentikan hal ini? Huzur bersabda, seperti yang telah saya katakan, bahwa perbedaan kami dengan umat Muslim yang lainnya dari sisi akidah. Menurut keyakinan kami, wujud yang kedatangannya dikabar gaibkan oleh Hadrat Rasulullah SAW, wujud itu telah datang. Kami berkeyakinan bahwa wujud yang dimaksud itu bukanlah wujud Hadrat Isa alaihissalam yang dikabarkan akan turun dari langit dengan jasad kasar. Keyakinan kami, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah seorang nabi, sedangkan saudara muslim yang lainnya berkeyakinan bahwa tidak akan datang lagi nabi setelah Rasulullah. Dan itulah pemahaman mengenai Khatamun Nabiyyin yang mereka pahami. Menurut mereka, pintu kenabian sama sekali telah tertutup, seolah-olah mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala sudah tidak bekerja lagi. Namun kami berkeyakinan bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala tidak pernah berakhir. Dia berkuasa untuk mengutus Nabi. Dalam hal ini, Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa maksud dari Khatamun Nabiyyin adalah Nabi yang tidak membawa syariat baru dapat diutus lagi, yang akan menghidupkan kembali ajaran Islam yang hakiki. Dan dalam hal ini, Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Nabi. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau SAW dalam satu hadis menyebutkan Nabiullah sampai 4 kali berkenaan dengan wujud yang akan datang di akhir zaman itu. Dalam hal ini bahwa umat muslim non-Ahmadi mengatakan kepada kami bahwa karena menurut kami pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah seorang nabi, sedangkan menurut mereka Rasulullah adalah nabi terakhir dan penutup para nabi-nabi. Untuk itu menurut mereka Jemaat Ahmadiyah tidak meyakini Rasulullah sebagai khatam. Dengan beralasan pada hal-hal tersebut, umat muslim lainnya menuduh bahwa Jemaat Ahmadiyah bukanlah muslim. Sebagai jawabannya kami mengatakan, jika Anda berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan lagi ke bumi dari langit dengan jasad kasarnya, beliau juga kan Nabi. Apakah ketika turun ke bumi nanti beliau datang bukan sebagai Nabi? Dan jika beliau Nabi, apakah kedatangan beliau itu sesuai dengan keyakinan mereka tidak melanggar gelar Rasulullah sebagai khatam? Dalam hal ini mereka tidak mau memahami dalil ini. Ini disebabkan oleh kedengkian mereka yang ditularkan oleh para mullah dan mereka yang mengatasnamakan ulama kepada Jemaat Ahmadiyah dan pendirinya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah seorang nabi, namun diutus sebagai nabi ummati dalam syariat Hadrat Rasulullah SAW dan tidak membawa syariat baru. Dan tujuan kedatangan beliau adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran Karim dan ajaran Rasulullah yang hakiki. Di sisi lain, non-Ahmadi mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang bisa datang ke dunia ini. Inilah sebabnya mereka menentang kita dan menjadikan Jemaat Ahmadiyah sebagai sasaran kezaliman terus-menerus, dan di Pakistan lebih lagi. Dan penyebab terbesar dari kedengkian ini bahwa Jemaat Ahmadiyah berakidah bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah, adalah nabi. Orang-orang non-Ahmadi menuduh kami bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak meyakini bahwa Rasulullah Khatamun Nabiyyin, dan mereka beranggapan bahwa seolah-olah kita mengurangi makom Rasulullah SAW. Untuk itu menurut mereka, para Ahmadi harus dibunuh dan menganggap kezaliman yang dilakukan kepada Ahmadiyah sebagai suatu kebaikan.